Apakah Anda atau orang yang Anda cintai mengonsumsi suplemen vitamin setiap hari? Vitamin D, vitamin E, atau bahkan vitamin B kompleks sering dianggap sebagai penyelamat kesehatan dan menjadi bagian dari rutinitas harian kita, terutama bagi lansia. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa suplemen yang sering kita konsumsi, yang kita anggap bermanfaat untuk kesehatan, justru menyembunyikan risiko yang sangat berbahaya? Sebagai masyarakat, kita sudah terbiasa menganggap suplemen sebagai solusi kesehatan yang aman. Kita beranggapan bahwa lebih banyak vitamin berarti lebih sehat. Tapi, penelitian terbaru mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa suplemen yang seharusnya memberi manfaat untuk tubuh malah berpotensi meningkatkan risiko stroke, masalah jantung, hingga kerusakan pembuluh darah, terutama pada lansia yang sistem tubuhnya sudah mulai melemah. Apa yang kita anggap aman ternyata bisa berbalik menjadi ancaman yang sangat serius. Jika Anda merasa khawatir atau bahkan bingung tentang apa yang harus Anda konsumsi, video ini akan mengungkapkan segala hal yang perlu Anda ketahui agar bisa membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengonsumsi suplemen kesehatan. Jangan lewatkan informasi yang bisa jadi penyelamat hidup Anda atau orang-orang terkasih. Apakah suplemen vitamin yang kita konsumsi setiap hari berisiko tinggi bagi kesehatan tubuh kita? Apa yang harus kita ketahui untuk tetap menjaga kesehatan tanpa terjebak dalam risiko yang tersembunyi? Mari kita mulai penelusuran ini, karena jawaban yang akan Anda temukan bisa mengubah cara pandang Anda terhadap suplemen. Kita semua tahu bahwa suplemen kesehatan adalah pilihan yang sering kita anggap sebagai langkah bijak untuk menjaga tubuh tetap sehat. Setiap hari, banyak lansia yang rutin mengonsumsi berbagai jenis suplemen, dari vitamin C untuk imun tubuh hingga vitamin E yang dipercaya sebagai pelindung jantung. Namun, apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat mengonsumsi suplemen tersebut? Apakah semua suplemen yang kita konsumsi sebenarnya aman? Suplemen memang menawarkan berbagai manfaat, namun ada yang tak banyak diketahui orang bahwa mereka dapat memengaruhi tubuh dengan cara yang tak terduga. Bahkan, di balik niat baik untuk menjaga kesehatan, ada potensi risiko yang dapat mengancam, terutama bagi lansia yang sistem metabolisme tubuhnya sudah menurun. Risikonya bisa berlipat ganda jika suplemen yang dikonsumsi tidak tepat dosis atau tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Dalam dunia medis, kita mengenal adanya interaksi antara obat dan suplemen. Namun, interaksi ini jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Beberapa suplemen yang dikenal untuk meningkatkan kesehatan jantung atau bahkan fungsi otak ternyata dapat berbalik menjadi ancaman kesehatan yang serius, seperti meningkatkan risiko stroke atau gangguan pembekuan darah. Ini bukanlah hal sepele. Temuan-temuan ilmiah terkini menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi vitamin tertentu dan peningkatan risiko stroke pada lansia hingga 40%. Bukan berarti semua suplemen buruk atau bahwa mereka harus dihindari sama sekali. Ini semua tentang pemahaman yang lebih dalam mengenai suplemen yang kita konsumsi dan bagaimana tubuh kita meresponnya seiring bertambahnya usia. Suplemen yang aman untuk orang di usia 30-an belum tentu aman bagi lansia. Tubuh yang semakin menua cenderung memiliki metabolisme yang lebih lambat, kemampuan ginjal yang menurun, dan reaksi yang berbeda terhadap zat-zat dalam suplemen tersebut. Melalui investigasi ini, kita akan membahas beberapa suplemen yang banyak dikonsumsi lansia, seperti vitamin E, vitamin D, hingga zat besi, dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik konsumsi rutin mereka. Jangan khawatir, tujuan kami bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan informasi yang lebih baik agar Anda dapat membuat pilihan yang lebih aman dan terinformasi. Mari kita telusuri bersama apakah suplemen yang selama ini kita anggap sebagai penyelamat kesehatan justru menyimpan bahaya yang tak terduga. Investigasi kami dimulai dengan sebuah kisah nyata yang mengguncang banyak pihak. Dr. Evelyn Reed, seorang ahli neurologi berpengalaman di rumah sakit besar, menceritakan sebuah kejadian yang baru-baru ini terjadi di kliniknya. Pada bulan lalu, Dr. Reed menerima 3 pasien lansia yang menderita stroke iskemik, sebuah kondisi serius yang terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat. Yang mengejutkan adalah
tidak ada satupun dari pasien tersebut yang memiliki riwayat penyakit jantung atau hipertensi, faktor risiko klasik untuk stroke. Setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam, ujar dokter Reed, kami menemukan pola yang sangat mengejutkan. Salah satu pasien, pria berusia 72 tahun, mengonsumsi suplemen vitamin E dosis tinggi yang ia yakini akan melindungi jantungnya. Pasien lain, wanita berusia 68 tahun, mengonsumsi kombinasi vitamin otak yang mengandung B kompleks dan ginkgo biloba dalam dosis yang jauh lebih tinggi dari yang disarankan. Dan yang paling mengejutkan, seorang wanita berusia 78 tahun yang sebelumnya sehat-sehat saja mengonsumsi suplemen vitamin D dosis sangat tinggi hingga 10.000 IU per hari yang ternyata menjadi pemicu transient ischemic attack TIA atau stroke ringan berulang. Fenomena seperti ini bukanlah kejadian yang terisolasi. Data penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi suplemen tertentu, terutama dalam dosis yang berlebihan, berhubungan dengan peningkatan risiko stroke pada lansia. Salah satu studi yang sangat mengejutkan menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E dalam dosis di atas 400 IU per hari dapat meningkatkan risiko stroke hemoragik hingga 21%. Sementara asupan zat besi berlebihan pada lansia tanpa defisiensi zat besi bisa meningkatkan risiko stroke iskemik hingga 18%. Studi-studi ini semakin menegaskan bahwa masalahnya bukan pada suplemen itu sendiri, melainkan pada cara kita mengonsumsinya, terutama dosis dan durasinya. Suplemen yang dikonsumsi tanpa pengawasan medis dan tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing individu bisa berakibat fatal. Tak jarang, lansia mengonsumsi suplemen berdasarkan rekomendasi iklan atau saran dari orang lain tanpa menyadari bahwa ini bisa berisiko tinggi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketidaktahuan masyarakat umum akan risiko ini. Industri suplemen yang bernilai miliaran dolar seringkali memasarkan produknya dengan janji manfaat kesehatan yang bombastis, namun informasi mengenai potensi efek samping atau interaksi dengan obat lain sangat jarang disoroti. Lebih parahnya lagi, para profesional medis pun kadang terlambat memberikan edukasi mengenai hal ini kepada pasien mereka. Saat kami meneliti lebih dalam mengenai kasus-kasus ini, lanjut dokter Reed, kami mendapati bahwa banyak pasien yang mengonsumsi suplemen dengan keyakinan penuh tanpa memeriksa apakah dosis yang mereka ambil benar-benar sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Ini adalah contoh yang sangat jelas betapa pentingnya konsultasi dengan dokter sebelum memulai atau mengubah konsumsi suplemen. Temuan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting, lebih banyak tidak selalu lebih baik. Bahkan, suplemen yang dianggap aman bisa menjadi sangat berbahaya, apalagi jika dosisnya melebihi kebutuhan tubuh atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Mari kita teruskan untuk membahas jenis-jenis suplemen lainnya yang perlu diwaspadai. Bagaimana vitamin atau mineral lainnya dapat mempengaruhi tubuh lansia? Apa saja langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya? Zat besi, mineral yang penting untuk produksi hemoglobin dan transportasi oksigen dalam darah, adalah salah satu suplemen yang sering ditemukan dalam banyak lemari obat. Terutama bagi lansia yang mungkin merasa kelelahan atau mengalami gejala anemia, suplemen zat besi tampaknya menjadi pilihan yang logis. Namun, apa yang tidak banyak diketahui adalah bahwa kelebihan zat besi dalam tubuh bisa menjadi ancaman tersembunyi yang berbahaya, bahkan saat kita tidur. Dr. Evelyn Reed menuturkan, banyak pasien yang datang ke klinik kami dengan keluhan kelelahan yang akhirnya didiagnosis kekurangan zat besi. Namun, ada juga pasien-pasien lansia yang tanpa diduga memiliki kadar zat besi yang sangat tinggi, jauh di atas batas normal, meskipun mereka tidak memiliki riwayat gangguan penumpukan zat besi. Fenomena ini menjadi masalah karena tubuh kita, terutama pada usia yang lebih tua, tidak lagi memiliki mekanisme yang sama efektifnya untuk mengatur kadar zat besi seperti di usia muda. Penelitian terbaru yang dipublikasikan
dipublikasikan dalam jurnal Stroke pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa kadar zat besi yang berlebihan pada lansia, terutama pada individu yang tidak memiliki defisiensi zat besi, dapat meningkatkan risiko stroke iskemik hingga 25%. Bagaimana bisa ini terjadi? Mekanismenya terkait dengan sifat zat besi sebagai agen prooksidan. Artinya, jika tubuh mengandung terlalu banyak zat besi, ia dapat memicu pembentukan radikal bebas, molekul yang sangat reaktif dan merusak jaringan tubuh, termasuk pembuluh darah. Radikal bebas ini merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan peradangan, dan meningkatkan risiko pembentukan plak aterosklerotik. Dalam beberapa kasus, ini bisa menyebabkan pembekuan darah yang berbahaya bahkan saat tubuh sedang tidak bergerak seperti saat tidur. Sebuah kejadian yang mengingatkan kita pada bahaya ini adalah kasus seorang pria berusia 75 tahun yang rutin mengonsumsi suplemen zat besi setelah merasa sering kelelahan. Tanpa pemeriksaan darah yang lebih lanjut, ia menganggap bahwa kelelahan tersebut hanya disebabkan oleh defisiensi zat besi biasa. Namun, setelah beberapa bulan, pria ini mengalami stroke iskemik yang mengejutkan, stroke yang terjadi akibat pembekuan darah di pembuluh darah otaknya. Dr. Reed menjelaskan, meskipun zat besi sangat penting untuk tubuh, mengonsumsi suplemen zat besi tanpa pemeriksaan darah terlebih dahulu adalah risiko besar, terutama bagi lansia yang sudah memiliki masalah metabolisme. Terlalu banyak zat besi, terutama yang berasal dari suplemen, dapat menyebabkan penumpukan yang berbahaya yang pada akhirnya meningkatkan risiko stroke. Ini adalah pengingat bahwa zat besi, meskipun diperlukan tubuh, harus dikonsumsi dengan hati-hati dan berdasarkan pada kebutuhan individu yang diukur melalui tes darah. Bagi lansia, terutama mereka yang tidak memiliki defisiensi zat besi, mengonsumsi suplemen zat besi berlebihan justru bisa menambah masalah. Jika Anda merasa lelah, lebih baik berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah benar Anda memerlukan suplemen zat besi, dan jika iya, pastikan dosisnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah jangan sembarangan mengonsumsi zat besi tanpa pemeriksaan medis. Ini adalah contoh nyata bagaimana suplemen yang terlihat aman bisa menjadi pembunuh diam-diam jika tidak dikonsumsi dengan bijaksana. Bagaimana dengan suplemen lainnya yang mungkin Anda konsumsi? Apakah mereka juga bisa berbahaya seperti halnya zat besi? Mari kita lanjutkan untuk menyelidiki lebih lanjut di bagian berikutnya. Vitamin E yang sering dikonsumsi untuk manfaat antioksidannya dan sebagai pelindung kesehatan jantung ternyata menyimpan potensi bahaya yang tak terduga ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi, terutama pada lansia. Banyak orang, termasuk lansia, menganggap bahwa suplemen vitamin E akan melindungi mereka dari penyakit jantung dan meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, apa yang terjadi jika dosis yang dikonsumsi melebihi batas yang dianjurkan? Beberapa tahun lalu, vitamin E dosis tinggi sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung, kata Dr. Evelyn Reed. Namun belakangan ini, kami melihat peningkatan kasus stroke hemoragik jenis stroke yang disebabkan oleh pendarahan di otak pada pasien yang mengonsumsi vitamin E dalam dosis yang jauh lebih tinggi dari yang disarankan. Vitamin E terdiri dari beberapa senyawa dan bentuk alfa tokoferol adalah yang paling umum ditemukan dalam suplemen. Di satu sisi, pada dosis yang tepat, vitamin E memang memiliki manfaat sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Tetapi, pada dosis yang sangat tinggi misalnya, lebih dari 400 IU per hari vitamin E dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk membekukan darah secara normal. Inilah yang membuatnya berpotensi berbahaya, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah pembekuan darah atau mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah. Sebuah meta-analisis yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet Neurology pada tahun 2023 menemukan bahwa suplementasi vitamin E dosis tinggi secara signifikan meningkatkan risiko stroke hemoragik hingga 21% dengan peningkatan yang lebih besar pada individu yang memiliki riwayat
penyakit pembuluh darah. Mekanismenya terletak pada efek pengencer darah yang dimiliki oleh vitamin E pada dosis tinggi. Ketika tubuh mengonsumsi vitamin E dalam jumlah berlebihan, proses pembekuan darah alami terganggu, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rentan pecah, terutama pada individu yang sudah memiliki pembuluh darah yang lemah atau memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Seiring berjalannya waktu, efek pengencer darah dari vitamin E ini dapat menyebabkan perdarahan internal, termasuk pendarahan di otak yang dapat berujung pada stroke yang fatal. Fenomena ini bukan hanya teori, ada banyak kasus yang terjadi di dunia medis yang menunjukkan bahwa vitamin E dosis tinggi benar-benar dapat memperburuk kondisi pasien, terutama mereka yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Dr. Reed menambahkan, seringkali pasien tidak tahu bahwa vitamin E dalam dosis tinggi bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah mereka. Kombinasi antara keduanya bisa sangat berbahaya, meningkatkan risiko perdarahan internal, terutama di otak. Penting untuk diingat bahwa dosis vitamin E yang disarankan per hari sangat kecil, hanya sekitar 15 mg, 22,4 international unit. Sebagian besar orang bisa mendapatkan jumlah yang cukup dari makanan sehat yang mereka konsumsi, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran hijau. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengonsumsi suplemen vitamin E, penting untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama jika Anda juga mengonsumsi obat-obatan yang berfungsi mengencerkan darah. Kesimpulannya adalah, lebih banyak vitamin E tidak selalu lebih baik. Terlalu banyak bisa berisiko tinggi, terutama ketika tubuh tidak lagi dapat memprosesnya dengan efisien. Jangan sembarangan meningkatkan dosis tanpa pengawasan medis. Vitamin E yang kita anggap sebagai pelindung jantung dapat berbalik menjadi ancaman yang mematikan. Apakah Anda merasa yakin dengan dosis yang Anda konsumsi? Apakah suplemen lain juga bisa berbahaya? Mari kita lanjutkan untuk mengungkap suplemen lain yang berpotensi berisiko pada bagian berikutnya. Vitamin B kompleks, terutama B6, piridoksin, B9, asam folat, dan B12, kobalamin, sering dianggap sebagai vitamin otak yang membantu meningkatkan memori, mengurangi risiko demensia, dan mendukung kesehatan saraf. Suplemen B kompleks sangat populer di kalangan lansia yang berharap untuk menjaga ketajaman mental mereka, meningkatkan energi, atau bahkan mencegah penurunan kognitif. Namun apakah konsumsi vitamin B dosis tinggi benar-benar aman atau justru menyembunyikan potensi risiko bagi kesehatan? Dr. Evelyn Reed menjelaskan, kami telah melihat beberapa kasus stroke yang terjadi pada pasien yang juga mengonsumsi vitamin B kompleks dalam dosis sangat tinggi. Meskipun vitamin B esensial, ada batasan aman yang harus dipahami oleh setiap individu. Mekanisme dibalik bahaya dosis tinggi vitamin B cukup kompleks. Meskipun vitamin B memiliki banyak manfaat bagi kesehatan otak dan sistem saraf, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan, terutama B6 dan B12, dapat menimbulkan efek yang merugikan, terutama pada lansia atau mereka yang memiliki kondisi medis tertentu. Sebuah studi kohort yang dipublikasikan dalam jurnal Circulation pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa konsumsi vitamin B6 dan B12 dalam dosis sangat tinggi, misalnya lebih dari 20 mg per hari untuk B6 dan 1000 mikrogram per hari untuk B12, tidak hanya gagal mencegah masalah kardiovaskular, tetapi justru dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian vaskular, termasuk stroke. Ini bertentangan dengan klaim bahwa vitamin B dapat melindungi jantung dan otak. Namun, bagaimana bisa suplemen vitamin B menjadi berbahaya? Salah satu alasan utama adalah peran vitamin B dalam memengaruhi kadar homosistein dalam tubuh.
Homocysteine adalah asam amino yang pada tingkat yang tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Meskipun vitamin B sering dikaitkan dengan penurunan kadar homocysteine, dosis tinggi pada beberapa individu, terutama mereka yang memiliki kondisi genetik tertentu atau gangguan ginjal, dapat mengganggu keseimbangan ini dan malah meningkatkan stres oksidatif serta peradangan di pembuluh darah. Dr. Reed menambahkan, banyak pasien merasa bahwa jika mereka tidak merasakan efek samping langsung dari vitamin B, itu berarti suplemen tersebut aman. Padahal, efek pada pembuluh darah seringkali bersifat kumulatif dan tidak terlihat sampai masalah serius terjadi. Kelebihan vitamin B, terutama pada lansia yang mungkin sudah memiliki gangguan ginjal atau masalah kardiovaskular, dapat memperburuk kondisi tersebut tanpa kita sadari. Dosis tinggi vitamin B dapat menyebabkan kerusakan pada sel endotel, lapisan dalam pembuluh darah, memicu peradangan, dan meningkatkan risiko pembentukan plak atau bekuan darah yang mengarah pada stroke atau serangan jantung. Pesan utama yang perlu diingat adalah, dosis tinggi vitamin B tidak selalu lebih baik. Suplementasi vitamin B seharusnya hanya dilakukan jika ada defisiensi yang terdiagnosis dan dosisnya harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Pola makan sehat yang mengandung cukup vitamin B dari sumber alami seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan produk hewani lebih aman dan efektif daripada mengandalkan suplemen dosis tinggi. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengonsumsi suplemen B kompleks dosis tinggi, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan memantau apakah suplemen tersebut benar-benar diperlukan untuk kondisi kesehatan tertentu. Jangan sembarangan menambah dosis tanpa petunjuk medis. Bagaimana dengan vitamin D yang begitu populer belakangan ini? Apakah vitamin D juga menyimpan risiko yang tersembunyi? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mengetahui lebih lanjut. Vitamin D dikenal luas sebagai vitamin matahari karena perannya dalam menjaga kesehatan tulang dan mendukung sistem imun. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas suplemen vitamin D meningkat pesat, terutama di kalangan lansia yang berisiko mengalami penurunan kadar vitamin D akibat kurangnya paparan sinar matahari. Banyak yang percaya bahwa semakin banyak vitamin D yang dikonsumsi, semakin baik untuk kesehatan. Namun, seperti yang telah terungkap dalam penelitian terbaru, bahkan vitamin D yang kita anggap aman dan bermanfaat pun memiliki batas risiko yang harus diwaspadai, terutama ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Dr. Evelyn Reed menceritakan, salah satu pasien yang kami tangani adalah seorang wanita berusia 78 tahun yang rutin mengonsumsi vitamin D dosis sangat tinggi, sekitar 10.000 IU per hari tanpa pengawasan medis. Meskipun awalnya merasa lebih bugar, wanita ini akhirnya mengalami transient ischemic attack (TIA) atau stroke ringan. Setelah suplemen vitamin D dihentikan, kondisi TIA-nya tidak kambuh lagi. Ini adalah contoh nyata bahwa bahkan vitamin yang sangat bermanfaat pun bisa berbahaya jika dikonsumsi tanpa perhatian yang tepat. Vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium dan menjaga kadar kalsium dalam darah yang vital untuk kesehatan tulang dan gigi. Namun, apa yang terjadi ketika kadar vitamin D dalam tubuh terlalu tinggi? Jika seseorang mengonsumsi suplemen vitamin D dalam dosis yang jauh melebihi rekomendasi harian, lebih dari 4.000 IU per hari untuk sebagian besar orang dewasa, hal ini dapat menyebabkan hiperkalsemia, yaitu kadar kalsium yang terlalu tinggi dalam darah. Hiperkalsemia dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh. Salah satu efek paling berbahaya adalah pada sistem kardiovaskular. Kadar kalsium yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan pengapuran atau kalsifikasi pembuluh darah yang membuat dinding arteri menjadi kaku dan kurang elastis. Pembuluh darah yang kaku ini lebih rentan terhadap kerusakan dan penyempitan yang secara langsung meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah dan pada akhirnya stroke. Selain itu, kalsium berlebihan juga dapat memicu gangguan irama jantung dan memperburuk kondisi tekanan darah tinggi.
Studi observasional besar yang dipublikasikan dalam jurnal JAMA Cardiology pada tahun 2022 menemukan korelasi antara kadar vitamin D serum yang sangat tinggi di atas 50 nanogram per mililiter dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan stroke pada populasi tertentu, terutama mereka yang sudah memiliki faktor risiko seperti hipertensi atau penyakit jantung. Dr. Reed menekankan banyak orang yang mulai mengonsumsi vitamin D karena direkomendasikan oleh dokter atau hasil tes yang menunjukkan defisiensi. Namun, setelah mereka mulai mengonsumsi dosis tinggi, mereka seringkali lupa untuk memeriksa kadar vitamin D dan kalsium mereka secara berkala. Itu adalah kesalahan besar. Keseimbangan sangat penting dan dosis yang berlebihan bisa berbahaya. Penting untuk diingat bahwa vitamin D bukanlah vitamin yang lebih banyak lebih baik. Jika Anda merasa perlu mengonsumsi suplemen vitamin D, pastikan untuk memeriksakan kadar vitamin D dalam tubuh Anda dan ikuti dosis yang direkomendasikan oleh dokter berdasarkan kondisi kesehatan dan hasil tes darah. Kesimpulannya adalah, walaupun vitamin D sangat penting bagi kesehatan tulang dan kekebalan tubuh, konsumsi suplemen harus dilakukan dengan hati-hati. Mengonsumsi dosis tinggi tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk peningkatan risiko stroke dan gangguan kardiovaskular lainnya. Selalu pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau mengubah dosis suplemen vitamin D. Sekarang setelah kita membahas beberapa vitamin yang sering dianggap aman, mari kita lihat apakah vitamin lain seperti vitamin K juga menyimpan risiko tersembunyi. Lanjutkan dengan bagian berikutnya untuk mengetahui lebih lanjut. Vitamin K adalah salah satu vitamin yang seringkali kurang mendapat perhatian, namun memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh, terutama dalam proses pembekuan darah dan kesehatan tulang. Terdapat dua bentuk utama dari vitamin K, K1 phylloquinone yang banyak ditemukan pada sayuran hijau, dan K2 menakinones yang ditemukan pada produk hewani atau makanan fermentasi. Meskipun esensial, konsumsi suplemen vitamin K, terutama dalam dosis tinggi, dapat membawa risiko yang sangat serius bagi individu tertentu, terutama mereka yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Dr. Evelyn Reed menjelaskan, vitamin K memainkan peran penting dalam pembekuan darah. Namun, bagi mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, mengonsumsi vitamin K dalam jumlah besar, baik dari suplemen atau makanan tertentu, bisa sangat berbahaya. Obat pengencer darah seperti warfarin bekerja dengan menghambat aksi vitamin K untuk menjaga darah tetap encer dan mencegah pembekuan darah yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Vitamin K pada dasarnya bertindak sebagai pembantu dalam proses pembekuan darah. Namun, jika seseorang yang sudah mengonsumsi warfarin atau obat pengencer darah lainnya mengonsumsi suplemen vitamin K dalam jumlah yang sangat tinggi, itu dapat menetralkan efek pengencer darah sehingga meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah dan memicu stroke atau serangan jantung. Skenario yang sangat berbahaya terjadi ketika seorang pasien yang mengonsumsi warfarin, misalnya untuk fibrilasi atrium, gangguan irama jantung, tiba-tiba memutuskan untuk mengonsumsi suplemen vitamin K dosis tinggi tanpa berkonsultasi dengan dokter. Pembekuan darah yang sebelumnya terkendali dengan baik kini bisa berbalik menjadi ancaman besar. Tanpa pengawasan medis yang tepat, ini bisa menyebabkan perdarahan yang mengancam jiwa atau pembekuan darah yang fatal. Seringkali, pasien tidak menyadari bahwa konsumsi suplemen vitamin K yang berlebihan dapat memengaruhi hasil tes pembekuan darah mereka, INR. Bahkan perubahan kecil dalam pola makan, seperti peningkatan konsumsi sayuran hijau kaya vitamin K atau suplemen, bisa mengganggu pengobatan mereka, ujar Dr. Reed.
Karena itu penting untuk menyadari bahwa meskipun vitamin K sangat penting bagi tubuh, bagi individu yang mengonsumsi obat pengencer darah, suplemen vitamin K harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Kebanyakan orang mendapatkan cukup vitamin K dari makanan sehari-hari, dan jika seseorang sudah menggunakan obat pengencer darah, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menambah atau mengubah konsumsi vitamin K dalam bentuk suplemen. Penting untuk dipahami bahwa interaksi antara vitamin K dan obat-obatan pengencer darah adalah salah satu contoh klasik betapa pentingnya pengawasan medis dalam konsumsi suplemen. Meskipun mengonsumsi vitamin K secara berlebihan jarang terjadi pada orang yang tidak mengonsumsi obat pengencer darah, risiko interaksi obat suplemen ini sering kali diabaikan oleh banyak orang. Jadi, bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, jangan pernah menambahkan suplemen vitamin K tanpa persetujuan dari dokter Anda. Meskipun banyak orang menganggap suplemen vitamin K tidak berbahaya, dalam konteks tertentu mereka bisa menjadi sangat berbahaya. Setelah membahas vitamin yang berisiko tinggi ini, mari kita lihat lebih jauh lagi potensi bahaya dari suplemen lain yang sering kita konsumsi tanpa berpikir panjang. Bagaimana dengan vitamin A yang sering ditemukan dalam multivitamin? Apakah ia juga menyimpan bahaya yang tersembunyi? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Setelah membahas vitamin yang sering dianggap aman dan efektif seperti vitamin D dan vitamin K, kini saatnya kita mengungkap vitamin diam lainnya yang banyak terlupakan tetapi cukup sering dikonsumsi, vitamin A. Vitamin A dikenal luas untuk manfaatnya bagi kesehatan mata dan kulit. Tetapi apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa konsumsi suplemen vitamin A dalam dosis tinggi, terutama dalam bentuk retinol atau beta-karoten sintetik, dapat menimbulkan masalah kesehatan serius, termasuk kerusakan pada hati dan pembuluh darah. Vitamin A adalah vitamin larut lemak, yang berarti tubuh kita menyimpannya di dalam jaringan lemak dan hati. Jika kita mengonsumsi terlalu banyak vitamin A dari suplemen, zat ini bisa menumpuk hingga mencapai tingkat toksik, sebuah kondisi yang dikenal dengan nama hipervitaminosis A. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C yang akan dikeluarkan melalui urin, jika berlebih, vitamin A bisa bertahan lebih lama dalam tubuh dan menyebabkan masalah serius seiring waktu. Dr. Evelyn Reed menjelaskan, sekitar 78% lansia yang datang ke klinik kami mengonsumsi multivitamin atau suplemen yang mengandung vitamin A, seringkali tanpa menyadari risiko yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi dosis berlebihan. Masalahnya, vitamin A dalam dosis tinggi, terutama bentuk sintetiknya, dapat terakumulasi di tubuh dan menyebabkan efek samping yang sangat berbahaya. Gejala awal dari kelebihan vitamin A seringkali tidak terlihat atau disalahartikan sebagai masalah kesehatan lainnya, seperti sakit kepala ringan atau mual. Namun, dalam jangka panjang, penumpukan vitamin A dapat menyebabkan kerusakan hati, gangguan penglihatan, dan yang lebih mengkhawatirkan, potensi dampak negatif pada pembuluh darah dan otak. Salah satu mekanisme yang dapat menjelaskan potensi bahaya vitamin A berlebihan adalah dampaknya terhadap tekanan intrakranial, tekanan di dalam tengkorak. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin A dalam dosis tinggi dapat menyebabkan peningkatan tekanan di dalam otak yang dikenal dengan nama pseudotumor cerebri atau idiopathic intracranial hypertension. Kondisi ini bisa memicu sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, dan dalam kasus yang parah dapat meningkatkan risiko komplikasi vaskular di otak termasuk stroke. Penelitian juga mengungkapkan bahwa vitamin A dalam dosis tinggi dapat meningkatkan peradangan pada dinding pembuluh darah. Ini berpotensi merusak endotel, lapisan dalam pembuluh darah, yang dapat memicu pembentukan plak aterosklerotik dan meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah ke otak. Seringkali pasien tidak sadar bahwa mereka mengonsumsi dosis vitamin A yang tinggi karena banyak multivitamin yang menyertakan vitamin A dalam jumlah besar. Tetapi, vitamin A adalah salah satu vitamin yang harus dikonsumsi dalam jumlah yang
yang sangat hati-hati, ujar Dr. Reed. Sumber terbaik vitamin A adalah dari makanan alami seperti wortel, ubi jalar, dan sayuran berdaun hijau, bukan dari suplemen yang mengandung retinol dosis tinggi. Penting untuk diingat bahwa kelebihan vitamin A, terutama yang berasal dari suplemen sintetis, merupakan risiko besar yang seringkali diabaikan. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengonsumsi suplemen vitamin A dalam jumlah besar, pertimbangkan untuk memeriksa apakah suplemen tersebut benar-benar diperlukan atau jika cukup dengan makanan sehari-hari. Sebaiknya hindari suplemen yang mengandung dosis vitamin A tinggi, terutama jika tidak ada diagnosis medis yang mendasari kebutuhan tersebut. Vitamin A memang penting, namun harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati. Jangan menganggap semua vitamin yang datang dalam bentuk suplemen itu aman. Konsumsi yang berlebihan justru bisa berbalik menjadi ancaman yang besar. Sekarang setelah kita memahami potensi bahaya dari beberapa suplemen yang sering dianggap aman, kita perlu melangkah lebih jauh. Bagaimana kita bisa melindungi diri dan orang yang kita cintai dari risiko ini? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan yang bisa kita ambil. Setelah menggali potensi bahaya dari berbagai suplemen yang sering dikonsumsi, kini saatnya untuk bertanya, bagaimana kita bisa melindungi diri dan orang yang kita cintai dari risiko kesehatan yang tersembunyi ini. Tujuan dari investigasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan yang diperlukan, agar dapat membuat keputusan kesehatan yang lebih cerdas dan aman. Dr. Evelyn Reed memberikan beberapa langkah krusial yang dapat membantu kita menghindari efek samping yang berbahaya dari suplemen. 1. Konsultasi medis adalah kunci utama. Ini adalah langkah terpenting, tegas Dr. Reed. Sebelum Anda mulai mengonsumsi suplemen apapun, mengubah dosisnya atau menghentikannya, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Banyak pasien yang mengonsumsi suplemen berdasarkan saran teman atau iklan, padahal setiap individu memiliki kebutuhan dan kondisi kesehatan yang unik. Hanya dokter yang bisa memberi rekomendasi yang sesuai setelah memeriksa riwayat medis dan kondisi kesehatan Anda. Dokter dapat melakukan tes darah untuk mengetahui apakah ada defisiensi tertentu yang memerlukan suplemen dan memberi dosis yang tepat. Mereka juga bisa memantau apakah ada interaksi antara suplemen yang Anda konsumsi dan obat-obatan yang sedang Anda ambil. 2. Utamakan sumber nutrisi dari makanan. Pola makan seimbang adalah fondasi utama kesehatan, kata Dr. Reed. Tubuh kita dirancang untuk mendapatkan sebagian besar vitamin dan mineral dari makanan utuh, bukan dari suplemen. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat menyediakan nutrisi dalam bentuk yang paling mudah diserap dan paling aman. Suplemen hanya boleh digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti pola makan sehat. Sumber alami dari makanan akan memberikan keseimbangan nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan mengandalkan suplemen. Selain itu, makanan utuh juga mengandung serat dan berbagai zat lain yang meningkatkan penyerapan nutrisi dengan cara yang lebih alami. 3. Waspadai dosis mega. Jangan mudah terjebak dengan suplemen yang menawarkan dosis mega atau sangat tinggi, nasihat Dr. Reed. Lebih banyak tidak selalu lebih baik. Dosis tinggi yang melampaui kebutuhan harian tubuh atau toleransi tubuh dapat berbalik menjadi berbahaya. Penting untuk memeriksa label dosis dengan cermat sebelum mengonsumsi suplemen. Jika dosisnya sangat tinggi, itu bisa menjadi tanda bahwa suplemen tersebut tidak cocok untuk Anda, atau Anda mungkin sudah memperoleh cukup vitamin tersebut dari makanan yang Anda konsumsi setiap hari.